Shalom warga Basila Fellowship, Fun Saturday Season 1 sudah mencapai episode yang terakhir, yaitu The Last Hurrah, di mana setiap house menampilkan pertunjukan yang menarik sebagai penilaian terakhir mereka. Untuk memeriahkan episode ini, ada 4 juri yang akan menilai setiap penampilan house. Penampilan pertama adalah dari House of King. Mereka menampilkan pertunjukan teatrikal yang epik dengan tema Blindfold. Mereka meringkas seluruh khotbah pengajaran dalam sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Manusia, salah satu dari sekian banyak ciptaanku. Kalianlah ciptaan yang teramat sangat kukasihi, yang kupilih untuk menjadi duta kerajaanku di atas bumi ini. Satu-satunya yang menciptakan segambar dan serupa denganku. Mampu mencipta, kreatif, inovatif, mampu berrelasi, saling bersekutu, saling komunitas, mampu memilih. Manusia, kalian memilih untuk bersandar pada diri kalian sendiri, pada pengetahuan kalian sendiri. Kalian berhenti bersandar padaku. Kalian menjauh diriku. Manusia, kalian mencari jalan kalian sendiri. Kalian mencari kesenangan dunia yang tidak membawa sukacita. Kalian mencari kepuasan dunia yang tidak membuat kalian penuh. Kalian berjalan dalam kehidupan yang fana, mencari kehidupan, mencari kekekalan. Oleh dosa, kalian dibutakan. Namun, apa yang kalian dapatkan? Manusia, betapa perbuatanmu sia-sia. Aku adalah Allah yang kasih. Aku adalah Allah yang adil. Kesia-siaan tidak dapat membuat kalian kembali dekat padaku. Karena itu aku hadir dalam rupa kalian manusia. Aku mati, bangkit, dan naik agar kalian dapat kembali dekat padaku. Kamu mendengar kabar baik itu, dan kalian sudah melayakan untuk dapat kembali saling mengasihi, memahami, saling berrelasi dan berkomunitas di dalamku. Lihatlah tubuhku ini. Indah bukan? Teman ini, aku mengenal ada komunitas yang namanya Basila Fellowship. Mari kita lihat apa yang sedang dikerjakan manusia di tempat ini. Behold, my renewed masterpiece. Bermain HP? Oh, ternyata sedang chat pengumuman. Yang satunya pengurus. Satunya sedang main gitar. Latihan pelayanannya. Inilah ciptaan yang kukasihi. Mengapa kalian diam saja? Lihat, sesama manusia masih mencari-cari hal yang fana, sama seperti kalian dahulu. Rupanya kalian masih menutup mata kalian. Aku senang melihat kalian penuh dengan semangat melayaniku, berada dalam komunitas bersama-sama bertumbuh. Namun, apakah benar kalian bertumbuh di dalamku? Jika benar demikian, mengapa kalian diam saja? Aku telah menarik kalian keluar untuk menceritakan aku melalui hidup kalian.
kepada sesamamu yang belum mendengar. Namun, mengapa kalian diam saja? Mengapa kalian dengan sengaja menutup telinga kalian? Dengan sengaja menutup mata kalian? Dengan sengaja mengunci rapat hati kalian? Bukalah hatimu. Bukalah telingamu. Bukalah matamu. Dengarkan suaraku. Lihatlah sekelilingmu. Pandanglah sesamamu. Sama seperti aku telah menyatakan kasihku kepada kalian. Nyatakanlah kasih itu kepada sesamamu, wahai manusia. Bukalah mata mereka sama seperti aku telah membukakan matanya. Lihatlah sekelilingmu. Maukah kamu membuka matamu? Silakan di sini dulu, selingin dulu, oke ya. Gimana komentarnya terlebih dahulu, silakan. Terima kasih pada rekan-rekan yang udah menampilkan, dan pasti ini ada persiapan yang baik ya, karena saya lihat dari videonya tuh saya suka gitu, itu rapi bagi saya ya, rapi. Kemudian yang saya suka itu memakai perspektif Allah. Jadi dari awal tuh udah manusia ciptaan gini. Bukan tentang manusianya, tapi tentang Allahnya. Yang kedua, memakai alat peraga yang jelas maksudnya. Saya suka pakai apa itu? Penutup mata. Itu bagi saya nangkepnya kalau kita udah jatuh dalam dosa tuh kita tuh kabur gitu melihatnya sebelum kita terima Kristus. Itu good point banget sih, kalau di kampus saya itu suka banget kalau pakai alat-alat kayak gini. Yang ketiga tuh gestur tutup telinga. Dari tadi sih gesturnya tuh bagus semua, tapi saya paling suka tuh gestur tutup telinga ini. Bagi saya tuh itu betul banget gitu. Kadang kita udah dengar suara Tuhan, tapi tutup telinga gitu. Dan kalau kita tutup telinga, pasti nggak bisa dengar apa-apa. Itu sih dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Thank you Juri Pepi. Selanjutnya silakan Juri Daniela. Ya, terima kasih teman-teman buat penampilannya hari ini. Keren banget. Pertama, karena ada satu narasi besar gitu dari penciptaan, kejatuhan, sampai penebusan ya. Iya gitu. Maksudnya satu apa ya? Dikemas dengan begitu baik, komprehensif. Maksudnya orang-orang, maksudnya untuk penampilan yang nggak lama ini, tapi orang-orang tuh bisa mengerti gitu. Ada satu narasi besar di dalam Alkitab yang coba maksudnya Tuhan sendiri nyatakan gitu kepada manusia gitu. Dan itu satu hal yang baik yang aku lihat ketika teman-teman menampilkan ini gitu. Rasanya juga bisa dimengerti untuk anak-anak muda gitu. Jadi maksudnya kadang kan untuk gimana ya, maksudnya untuk mengkomunikasikan apa yang sudah tertulis gitu dalam Alkitab kan susah gitu. Tapi kalian membuat itu dengan baik. Bisa tersampaikan gitu dengan baik. Kalau soal hal teknis seperti gestur, apa ya, suara dan kecocokan dengan dubbingnya itu cukup baik gitu ya teman-teman. Ya, terima kasih. Wow, thank you Juri Ella. Sekarang Juri Jessica dengan komentarnya buat House of King. Thank you buat teman-teman House of King untuk penampilan hari ini. Aku terkesima, keren banget kalian, luar biasa. Dan aku melihat juga dari 4 meta narasi Alkitab gitu ya, gambaran besar Alkitab bisa disajikan dalam waktu singkat tetapi bisa dimengerti gitu. Dan alat peraganya juga aku menyoroti mata, di mana dosa itu membutakan manusia. Dan kalian ada satu pesan yang jelas bagaimana Tuhan mau menyelamatkan umatnya dari dosa, dan kalian yang sudah diselamatkan juga harus menyelamatkan orang lain gitu, harus mengabarkan cita-cita itu. Itu kreatif dan dalam waktu yang singkat bisa pesannya mengena. Tapi mungkin yang mau aku kritisi yang bagian narator, jangan pakai suara kali ya, lebih baik naratornya langsung gitu. Itu strategi ya? Iya.
Oh, iya. Ya, jadi lebih mungkin supaya suaranya lebih jelas, kayaknya aku juga nangkapnya, aku lebih fokus ke visualnya daripada ke audionya, jadi suaranya kurang gitu. Tapi overall keren. Thank you Jessica. Mantap, thank you ya dari saya. Besok tanggal 18 Juni ini tampil di ibadah ya, sebelum Kak Pepi nanti akan khotbah. Oke ya, kalian tampil di tanggal 18. Mantap. Gimana? Silakan berdua kita ikut otokin. Mantap. Silakan duduk, silakan dinikmati. Oke, silakan juri mengasih nilai dulu gitu ya. Dan kedua, silakan dipersiapkan priest. Ya, silakan. Dilanjutkan dengan penampilan yang kedua, yaitu House of Priest. Mereka menyuguhkan genre drama musikal dan komedi dengan mengambil latar Fun Saturday itu sendiri. Mereka mengingatkan kita selama ini Fun Saturday berjalan seperti apa. House of Priest sungguh sip. Ya, sebelumnya itu sekarang kita masuk ke season 1 episode 1. Nah, sebelumnya itu kita akan memilih anggota kita. Kita akan memilih pertama dari Evelyn maju ke depan. Nah, Evelyn akan masuk ke host of Kong. Ya, berikutnya Kenneth maju. Kenneth masuk ke host of People. Nah, berikutnya Andi maju ke depan. Nah, bajunya sudah biru ini. Ya, masuk ke host of Freeze. Sekarang berikutnya Lala maju ke depan. Ya, host of Freeze. Sekarang Jason maju ke depan. Majulah. Kamu masuk ke House of People. Nah, sekarang Jenny, sini Jenny. Kamu masuk ke kasihan ini si Kong sendiri. Kong sana. Nah, sedangkan ayo yang terakhir Brian, maju Brian. Nah, sudah jelas kan merah warnanya. Berarti masuk House of People. Nah, sekarang kita akan main permainannya di episode 1. Kita akan bermain dengan tema full era. Yuk. Tas apa yang kasih? Aduh. Kembali ke posisi. Aduh. Nah, geser. Tuh. Untuk ngapain? Udah, kembali. Nah, untuk kali ini host yang menang di episode 1 adalah Host of Kong. Dia berhasil menebak teka-teki di antara, sedangkan yang lain maaf luput. Dan Bapak masih ada kesempatan lain. Ya, kita akan bertemu 2 minggu lagi ya teman-teman di episode kedua. Terima kasih. Gimana?
Ya, gitu deh. Emang tadi mau makannya di mana sih kok kami gak bisa coba? Kalau mau aku sih nggak kepikiran sampai situ, cuman mikir dari kru yang kita dapatkan. Ya sama sih aku kayak Kenan, gak kepikiran yang aneh-aneh sih. Harusnya sih kalian gak bisa gitu ya. Harusnya itu kalian tuh juga lihat dari profil sampai sapi juga. Gak bisa kalau cuma begini doang. Kalian harus berpikir kritis out of the box. Oh gitu ya? Oh, iya. Kali ya. Udah deh. Aku pulang dulu ya. Udah dijemput nih. Oke. Dadah. Kok kesel ya? Kok bisa ya mereka menang? Sebel gitu loh rasanya. Padahal cuma di rumah. Ya makanya. Ya, dan next episode kita harus menangin ya. Ah iya, kita harus bikin 2 minggu lagi siapa harus palingin. Oke. Pulang. Males. 2 weeks later. 2 minggu sudah selesai nih. Ya, ayo absen anak-anak. Jadi mana? Ya. Ya. Iya kok. Udah sampai sekolah. Ayo, kita mulai aja episode keduanya. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Wah, lengkap ini memang anak-anak rajin semua ini. Oke dong. Oh iya. Ya, kita mulai kalau dengan semangat ini. Ya, episode kedua kita dengan tema Commission. Nah, kita lihat siapa yang berhasil. Yuk. Mau lagi lah. Yuk. Gimana perjalanan kalian? Baksos bos. Lumayan. Gak kayak pemerintah, baksos gak cair-cair. Sampai McDonald. Gue sampai McDonald. Sampai McDonald. Wah, kalian sekali. Kan pelarinya mana? Aduh, lupa. Kan berbagi kasih. Kamu udah ngasih ibu. Nggak apa-apa. Enggak, ini cuma kaki. Nggak mungkin sih. Nggak apa-apa. Kamu tidak menunjukkan kasih kepada saya. Tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Oh iya. Sekarang kita pengumuman aja ya, langsung ya. Untuk kali ini pemenangnya adalah dari House of Crispy Pie. Pemasangannya ini juga ya, bisa ya. Nah, nanti saya share ke grup ya nanti ya biar tahu kayak gimana itu hasilnya. Kenapa bisa benar? Ya, sudah. Kita akan bertemu 2 minggu lagi teman-teman. Di episode berikutnya, semoga datang semua lengkap seperti hari ini. Ya, terima kasih. Thank you. Kita menang boy. Bisa lihat. Pemersatu bangsa.
Kelompok pimpin, kelompok yang hebat, kelompok yang serius sesama sesamanya. Kelompok pimpin paling bersatu, kelompok yang disukai oleh kelompok lainnya. Yo, yes. Kalau udah kelompok pimpin tuh nggak ada yang bisa kamar udah, ya kan? Nah, gue mau nanya dulu nih. Nah, tadi kan gimana? Kau bisa kenapa sih? Kalau aku tuh tadi, ini kayaknya kebetulan aja sih. Jadi waktu aku interview, itu orang itu pendiam banget. Dia mungkin introvert gitu loh. Tau gak sih? Jadi kan tanya, itu cuma jawab pertanyaan yang kita ajukan. Dan dia nggak, itu kayak nggak mau terbuka sama kita. Kan kita ya sulit untuk menggali kenal lebih dalam. Setuju banget. Aku setuju. Aku sama kamu masih mending sih, Lin, tapi kelompokku udah basa-basi sama narasumbernya. Kita tanya baik-baik. Terus aku mau tanya tuh, Pak, kan dia cowok kan, ya kan? Ibu, Pak, ada masalah hidupnya enggak? Bisa tolong diceritakan. Dia bilang, enggak ada sih. Bohongin tuh. Setuju banget. Gini. Apa? Berarti kamu harus nanya sama yang lebih pro. Hah? Siapa? Siapa lagi? Gini ya, aku kasih tahu ya, aku kasih tips dan trik ya. Gimana? Kalau nanya orang itu, nanya dulu, Pak, gimana kabarnya? Udah. Punya pacar berapa? Hobinya apa? Terus baru nanya itu. Udah, tahu perasaan ujian 42. Ya. Ayo dulu lah, kamu tanya sama pakarnya. Oke. Butuh berkonsultasimu ya. Butuh berkonsultasi. Jelas, wih. Halo. Ya. OTW. Dah, pinjam dulu ya. Pinjam dulu. Dari pagi. Ya. Ya, siap. Aduh. Enak ini ya. Makin kesini makin sombong ya. Enak. Banget. Ya tuh, mau apa? Ih, judulnya. Itu tuh orang Pokemon. Iya. Aneh. Aneh. Sama-sama pipet. Padahal kan menurutku sih itu hoki ya. Iya. Dia. Iya, bener-bener. Iya. Narasumbernya extrovert. Kebetulan aja ada narasumber yang baik, yang bisa cerita. Apa? Iya. Aku baru tanya. Gak ada di sini. Mungkin lah. Hidupku aja banyak masalah. Ya udahlah ya. Masalah. Udah kita berusaha ini gue lagi ya. Ya, kali. Tahu kelompokku menang ya. Nah, aku yang menang. Apa. Udah, bye-bye. Dadah. Siap. Kembali lagi. Episode 3. Yuk, absen. Login. Nah, belum lah, masih banyak ini. Enggak apa-apa, tapi episode 3 ya. Mana semangatnya? Udah. Ya, daripada rebutan, ya kita rebutan poin aja di episode 3. Ya, episode 3. Apakah ada yang bisa menebak sebelumnya siapa? Gimana? Wahyu bisa tebak nggak sebelumnya? Ayo. Oh, udah Easter. Salam. Ini masih Maret. Belum jatahnya Easter. Ya maaf ya. Episode 5 itu. Nah, episode 3 adalah temanya Love is. Pas kan dengan tema hari ini ya. Pas itu. Love is cinta. Tunjukkan betapa besar kasih kalian. Ya. Saja ya. Mari kita mulai. Yuk.
apa nggak tersentuh itu hati ya. Untuk berarti bisa dilihatkan episode 3 untuk kali ini yang menang adalah kelompok ya Prisma. 20 kali besar. Dia besar banget lah ya. Ya sudah. Ya kita ketemu lagi ya 2 minggu lagi ya. Ya. Selamat tinggal. Diminta 10 kali, ya kita 10 kali, kita nggak ada pikiran buat nambah sampai 20 kali, nggak bisa. Itu masih mending. Kalau gua, tuh, minum jamu aja, muntah-muntah. Nggak usah aja, 1 kali dah. Kampur, nggak kuat ya. Ya nggak gitu, kita juga udah berusaha, cuma ya kebetulan kalau kamu aja kuat. Nah, kayak gini doang lo bisa bilang lo menang. Lihat dong kelompok kami, udah menang berkali-kali. Iya, baru sekali aja menang udah nggak sama kelompoknya paling baik. Ini agak gini. Kalau kalian bertanya-tanya nih, siapa ya kelompok yang paling keren, yang paling hebat? Kok nggak? Gini ya, kelompok gue nih yang bisa jawab teka-tekinya Niko waktu itu. Kelompok kalian malah bisa, nggak bisa. Jelas. Ya udah, ini aja. Daripada kita debat terus siapa kelompok yang paling baik, mending kita tanya sama game masternya siapa kelompok yang paling baik di antara kita. Dia pasti kayak tahu. Niko, sini. Boleh. Sini. Kita mau tanya. Ya, gini. Kita ini tanda debat ya. Ada pembicaraan banget gitu loh. Tapi itu 2024. Itu mati kami loh. Apa ini? Kenapa di gereja tahu hidup mati? Ya gimana? Gini kok, dengerin. Menurutmu Niko, siapa kelompok yang paling hebat? Kom, Pipet, atau Fris? Ya sudah. Maksudnya itu, Niko, ingat nggak waktu itu cuma kelompok kita doang yang bisa jawab pertanyaan itu Niko yang bisa jawab waktu kita kita doang yang bisa. Itu doang. Pipet dong. Kok muji-muji? Kita dapat informasi lebih banyak. Ya loh. Aku juga dipuji di satu-satu 20 kali. Gitu lah. Oke. Fris lah. 20 kali. Tenang. Apa? Menurut kalian, Iya. Fun Saturday ini tujuan utamanya apa sih? Buat melatih sebuah kompetitif kita. Ya bukan dong. Iya, tujuannya ini untuk nunjukin talenta kita, ya nggak? Iya nggak? Iya. Ini kalau menurutku ya harus mencatatkan anggota jadi satu hal nih, satu hal.
jawaban kalian ada benarnya. Namun tujuan utama dari Fun Saturday ini adalah kesatuan dan persatuan dari setiap anggota Basilea. Sehingga siapa yang menjadi pemenangnya yaitu nomor sekian lah ya. Tapi yang menjadi utamanya itu kan apa? Setiap anggota Basilea itu bisa semakin dekat. Tidak jadi terpisah jadi House of Com, House of Freeze atau House of Pipet. Nah, seharusnya itu kalian itu bertiga kompetisi semakin dekat, jangan berantem. Nah, untuk yang kalian tanyakan host mana yang paling hebat? Nah, jawabanku setiap host dari kalian memiliki talenta. House of Com memiliki talenta dalam berpikir, menyelesaikan masalah, problem solving. House of Pipet memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, bisa berempati kepada sesama. House of Freeze rela melakukan pengorbanan yang besar padahal kita minta sedikit, dia memberikan yang lebih. Nah, tapi seharusnya masing-masing dari kalian itu tuh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kesatuan Basilea Fellowship ini semakin kuat. Bukan cuma kuat secara talenta sendiri-sendiri, tapi setiap talenta kalian menyokong satu dengan lainnya. Itu sih sebenarnya. Benar ya? Gimana ya? Ternyata selama ini kita salah ya guys. Guys maaf ya kalau mungkin selama ini aku sering banget nyombongin kemampuanku atau kemampuan kelompokku. Tadi habis Koniko ngomong itu aku jadi sadar kalau misalnya kita itu nggak bisa jalan sendiri di hidup ini ya. Meskipun nih kita punya talenta yang berbeda-beda, tapi ternyata harusnya itu tuh buat kita untuk saling bersatu, untuk saling melengkapi sebagai sesama tubuh Kristus. Bukan malah kita bersaing membuktikan siapa yang paling baik. Harusnya Aku juga mau minta maaf karena ya aku merasa kayak Chris itu yang paling hebat gitu. Jadi aku berusaha dari kalian. ya. Sorry banget ya. Ya sama guys, ya sorry juga ya. Ya gimana ya, kita maunya di sini sombong-sombongan Ternyata nggak gitu tujuannya. Ya aku mau minta maaf ya Chris ya atas kesombonganku. Tepuk tangan kerja dulu, tunggu dulu. Tepuk tangan meriah buat House of Free. Tunggu dulu. Sini dulu, belum dikomentari dengan ceria. Oke. Dari saya dulu, dari saya terus ke Jessica gitu ya. Kalau dari saya memang ini callback Fun Saturday. Tadi dia callback untuk ibadah, akhirnya ini callback Fun Saturday. Saya Mister emang enggak ya? Mengingatkan luka lama gitu. Saya callback ya, saya callback Mister ya. Gak terima, dia pengen menang sendiri sebenarnya. Oke, dari saya callback Fun Saturday dengan dikemas dengan komedi. Mantap, thank you. Jadi Jessica, cepat saja silakan. Waktu awal aku melihat ya, oh ya sebelumnya thank you teman-teman, gak keren banget. Waktu pertama aku melihat, dia bilang berpikir sih, habis ini apa aku kira bakal sampai ke episode 10. Ternyata kayak
bawahnya di sini ketawa-ketawa. Mungkin teman-teman ini ya tujuannya. Awalnya aku berpikir tujuannya apa ya? Mereka sekedar nampilin sesuatu yang udah pernah ada gitu. Maksudnya flashback ke masa lalu gitu. Oh, ternyata kalian di akhir itu mau meluruskan tujuan yang sebenarnya gitu ya, adanya Fun Saturday ini. Keren sih, luar biasa. Apa ya lagi ya? Ya pesan yang disampaikan ke audiens itu nyampe di akhir, meskipun awalnya dari awal kami disuruh mikir, tapi overall semuanya bagus. Dan penampilan ketiga adalah dari House of Prophet. Penampilan mereka adalah sebuah drama anak remaja yang dibully dan tidak diakui oleh keluarganya sendiri. Tetapi ada teman-teman yang membantu anak tersebut untuk mengenal Kristus lebih dalam. House of Prophet mengingatkan kita untuk aktif ikut circle di mana tiap kita butuh komunitas untuk bertumbuh. Jaya, jaya, jaya. Di sebuah sekolah di kota Solo ada seorang anak bernama Wawa. Wawa adalah seorang yang pendiam. Hidup Wawa bisa dikatakan jauh dari kata sempurna. Wawa belum percaya Tuhan, orang tuanya bertengkar setiap hari, nilainya jelek dan sifatnya yang ini membuat Wawa dibully oleh teman-temannya. Frik, mau kemana nih? Sendirian aja. Lagi dua tuh. Bohongan lu. Sini, geledah. Mana? Ini ada 50.000. Bohong kan lu? Bohongan lu. Dengerin ya. Awas aja kalau lu nanti bohong lagi. Habis. Setelah kejadian itu, Wawa segera bangkit. Ia bergegas masuk ke dalam kelas karena hal sudah berbunyi. Hari-harinya selalu diwarnai dengan kemuliaan yang dibawakan oleh teman-temannya. Teman-teman baru. Tadi aku dari ruang guru. Ini nilai hasil ulangan dari Lambar. Oh ya, beliau sekarang lagi rapat jadi tidak dapat mengajar. Berarti sekarang kita ada jam kelas ya. Nah ini yang aku panggil mau maju ya. Pertama Geril, nilainya 76, pas-pasan lah. Lumayan lah ya. Masih lulus kok, masih lulus. Nah, terus Olivia, yuk, tahun 9, yang lebih bagus dari kemarin. Nah ini punya aku tentunya 100, anak peladan Pak. Louis 92, Jazz ini, waduh 97, Clarence 88, lumayan, dan Wawa yang terbodoh 15. Juga belum dapat miss, Dewa. 15, kalau murid kelas sebelah juga banyak kan kelas sebelah kali Wawa. Yang sabar ya, Wawa. Besok-besok kita bisa belajar bareng kok. Lama. Mau belajar bareng aja. Kalau udah goblok ya tetap goblok aja. Bel sekolah berbunyi menandakan jam pulang sekolah kelas. Murid segera keluar dari kelas dan pulang ke rumah masing-masing.
Tuan mau pulang kemana nih Fadil? Ini kan kita lagi panas ya. Sama kamu dulu deh, nih. Kebetulan. Wawa yang dalam kondisi basah pulang ke rumahnya dengan hati yang sedih. Sesampainya di rumah, bukan salam yang didatangkan Wawa, melainkan pertengkaran antara kedua orang tuanya. Apapun gak bisa dibiarkan Wawa sendirian dengan rumah yang berantakan. Emang hidupku separah itu ya? Dengan perkataan papanya tadi. Emang hidupku separah itu ya? Papa aja sampai nggak mengharapkan aku hidup kayak gitu. Aku orangnya bodoh, orangnya freak, banyak nggak disukai teman. Mungkin nggak ada yang peduli ya kalau aku mati aja ya mungkin. Coba, pokoknya aku mau mati aja. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Iya, kamu masih punya kita sebagai teman kamu, dan kamu jangan lupa, kamu masih juga punya Tuhan sebagai yang sayang banget sama kamu. Ah, Tuhan? Emangnya Tuhan ada? Kalian bisa kasih bukti kalau Tuhan ada? Tuhan tuh ada, mungkin karena kamu belum percaya, jadi kamu belum pernah ngajak. Kalau kamu mau, aku, Jeff, sama teman-teman yang lain bisa kok kenalin kamu ke Tuhan yang begitu besar itu. Bawa mau? Memangnya kalian mau mengenalkan bahwa roh dan freak ini kepada Tuhan? Mau dong, Tuhan kan menciptakan setiap karyanya unik dan dia mencintai semua karyanya. Jadi mau nggak gue ikut berkomunitas sama kita di circle besok? Oh, Tuhan ternyata seperti itu ya sama kita. Ya udahlah, bolehlah kalau ikut serta besok. Yaudah yuk, besok aku jemput ya. Oke, terima kasih ya Clarence dan James sudah menjadi teman yang cukup baik buat Bapak.
Keesokan harinya di sore harinya sekolah, Clarence, Louis, dan JL sudah berkumpul untuk memulai seremoni ujian. Oke, selamat sore Louis, selamat sore Clarence. Puji Tuhan ya. Hari ini kita udah sama-sama kumpul dan kita mau circle. Sebelum kita mulai circle-nya, sebelum teman-teman kita yang lain, kita mau sama-sama nyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Oke, pada tahu lagunya? Tahu. Teman-teman yang di kursi lain juga boleh kita sama-sama nyanyi, oke? Kita akapela aja, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam dengan kasih Tuhan. Tunjuk teman-teman dari house lain. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Halo semua. Iya, lupa James. Sini duduk. Oh iya, halo Wawa. Halo, iya kenalin Wawa, aku CL, pembimbing dari komunitas ini. Boleh duduk. Persekutuan pun berlanjut hingga akhirnya tiba di sesi sharing. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau sharing nih. Dari teman-teman ada nggak yang mau sharingnya di kehidupannya? Boleh itu hal yang mungkin teman-teman rasa menyenangkan, atau mungkin bahkan hal-hal yang teman-teman rasa kayaknya ada sesuatu yang mungkin jadi pergumulan teman-teman. Teman-teman juga boleh sharingnya di sini dan kita mau sama-sama doain bareng. Aku mau sharing sih. Boleh James. Orang tua aku itu akhir-akhir ini itu berantem terus mama aku tuh udah mau minta cerai dan ya kacau lah semuanya, kacau dan nggak teratur gitu. Aku takut, tapi aku selalu berharap kepada Tuhan, aku selalu berdoa dan menyerahkan diri, dan Tuhan membantuku untuk mendapat kedamaian. James, thank you ya buat sharingnya. Mungkin hal yang kamu hadapi nggak mudah, tapi bersyukur kalau kamu bisa terus bergantung sama Tuhan. Kamu mau untuk terus berdoa dan nyerahin semuanya sama Tuhan. Kayaknya Tuhan yang terus menolong dan menguatkan kamu ya James. Dari teman-teman yang lain? Aku Cik. Boleh Louis. Aku sedih Cik karena aku di sekolah aku merasa teman-teman pada ngejauhin aku. Aku juga nggak tahu kenapa mereka nggak suka sama aku, mereka nggak mau temenan sama aku. Tapi aku bersyukur dalam komunitas ini kita bisa jalan sama-sama untuk bertumbuh dalam mengenal Kristus. Louis, sedih juga ya kalau misalnya kita dijauhin sama teman-teman sekolah. Tapi bersyukur kalau misalnya kamu masih bisa punya komunitas di sini, dan semoga kita bisa jadi komunitas yang terus bertumbuh sama ya di sini. Nah, kalau misalnya dari Wawa, Entah kenapa Wawa merasakan ada yang mendorong hatinya untuk berbicara dan membuka seluruh pergumulannya dalam persekutuan tersebut. CL mau cerita sih. wah boleh Wawa. Jadi sebelum aku datang, aku selalu ngerasa kehidupan gue ya
sampah gitu. Terus aku nggak percaya Tuhan juga. Aku selalu dikata-katain freak, dikata-katain bodoh. Kenyataannya juga bodoh sih. Tapi kenapa tuh aku nggak bisa merasakan kedamaian seperti yang James dan Clarence bisa nggak sih Ci aku bisa merasakan kedamaian di dalam Tuhan seperti James dan Clarence? Bahwa kamu tentu bisa merasakan kedamaian yang dirasakan seperti James dan Clarence juga, karena kedamaian itu nggak tergantung dari situasi apa yang kamu hadapin. Mungkin kamu dibully sama teman-teman kamu, mungkin kamu merasa insecure, tapi yang perlu kamu ingat, kalau Tuhan itu menciptakan masing-masing dari kita, setiap pribadinya itu unik, dan Tuhan sayang sama setiap dari kita. Dan kedamaian yang kamu cari, itu hanya bisa kamu temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu bisa merasakan kedamaian itu kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cici yakin Tuhan pasti akan kasih kamu jalan keluar yang terbaik. Acara persekutuan di sore hari itu pun telah selesai. Hari pun berlalu, Wawa semakin rajin mengikuti persekutuan tersebut. Semenjak Wawa mengikuti persekutuan tersebut, perlahan-lahan hati Wawa dibukakan dan Wawa mau menerima Tuhan di dalam hatinya dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Ya Tuhan, ampunilah saya ya Tuhan. Dahulu aku sangat pesimis. Aku nggak mau terima Tuhan. Aku merasa hidupku seperti sampah, nggak ada yang mengasihi aku. Namun Engkau Tuhan tetap mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan, karena selalu ada dan selalu di sisiku. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, aku mau menerima Tuhan. Dan terima kasih juga untuk komunitas yang kau berikan kepada aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sejak Wawa menerima Tuhan, Wawa menjadi sosok yang lebih ceria. Wawa mulai mendapatkan banyak teman dan Wawa bisa mengampuni orang tua dan teman yang telah membulinya. Suatu hari di sekolah, Duh, udah 6:59, mana bentar lagi telat lagi. Apakah kamu belum bantuan? Gak perlu. Ih, jangan sok kuat deh. Kau masih mau bantuin aku? Kan selama ini dibully. Ya kan, kamu kan butuh bantuan, ini dia. Nanti kalau nggak aku bantuin, kamu masuk ke kelas telat nanti. Tapi nggak kesel gitu sama aku. Enggak kok, santai saja. Aku udah maafin kamu dari kemarin-kemarin kan. Kamu mau ikut komunitas Jinglisa bareng aku nggak? Ya. Minggu depan ya, kakinya lagi sakit. Oh, iya. Yaudah, kita ke kelas aja. begitulah akhirnya Wawa mulai berdamai dengan teman-teman yang suka membulinya. Walaupun tidak semua masalah dalam hidup Wawa selesai setelah ia menerima Tuhan Yesus,
Sekarang Wawa tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan Wawa, dan Wawa punya komunitas Kristen yang saling mendukung dalam pertumbuhan. Oke. Teman-teman, demikian penampilan drama dari House of Prophet, tapi belum selesai. Ayo semuanya maju dulu. Inilah para penampil kita pada hari ini. Maju dan Oke. Dan Di satu baris yuk, anak-anak tersayang. Dan sebagai penutup, kita mau kasih sebuah pujian, mau mempersembahkan sebuah pujian bertemu dalam kasihnya. Yang ya mungkin bisa bareng-bareng ya nyanyinya ya. Yuk teman-teman. Bisa bareng-bareng kita nyanyi bareng-bareng. Kita bangkit berdiri. Nanti pas kasihnya kasih hati kalian ke kanan kiri kalian ya. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat House of Prophet. Silakan dikasih minta mic-nya. Oke ya, silakan bahas dulu dari saya. Ini Chief nggak janjian kan? Enggak. Kompak ya? Aku salut loh. Teman-teman kita memang ada 3 hal yang menjadi kita fokus kita ya Persia ya. Ibadah, Saturday dan circle ya. Kan ibadah dijabari narasi kita komunitas, Saturday bawakan praise dan sekarang circle dibawakan oleh Prophet. Mantap lah. Oke ya, sekarang boleh secara singkat berikan komentar kepada House Prophet. Juri jadi deh. Teman-teman, House of Prophet. Yeay, tepuk tangan. Ya, aku pribadi ngerasa gimana ya, bagus banget dramanya. Terus nggak bisa ketebak gitu, alurnya juga keren, memaparkan permasalahan yang dialami oleh kaum remaja zaman
sekarang gitu ya, dari sharing tadi waktu circle gitu ya, waktu sama CL juga permasalahannya tuh mirip-mirip kompleks seputar di area keluarga. Karena aku pribadi juga menemukan kaum remaja zaman sekarang itu mereka lebih betah di sekolah dan karena punya masalah di keluarga mereka, dan itu dipaparkan dengan baik, keren gitu. Terus ada jalan keluar juga di drama ini bahwa menekankan pentingnya komunitas gitu ya, komunitas seperti yang ada di tempat ini gitu. Jadi keren sih, jadi si siapa Wawa bisa menemukan jalan keluar, ketemu sama CL, terus sama teman-teman yang bisa membawa mereka untuk bertumbuh di satu komunitas, bertumbuh bersama gitu. Keren, terus pesannya dapet dan dramanya juga mantap. Thank you. Thank you, Jessica. Silakan. Ya teman-teman Prophet, terima kasih penampilannya. Ya, jadi yang pertama, sorry. Iya, yang pertama ini satu pengamatan yang baik tentang masalah anak-anak remaja sekarang ya. Maksudnya mereka punya masalah yang kompleks entah di sekolah maupun di rumah. Kadangkala masalah-masalah itu udah nggak bisa lari di sekolah ada pembuli, di rumah mama papanya suka marah-marah dan berantem sampai ya kemungkinan seperti bunuh diri itu memang ekstrim sih ya. Cuman memang jarang ditemukan gitu ketika anak-anak udah nggak tahu mau ngapain gitu, mau lari kemana nggak tahu. Solusinya juga lumayan oke, maksudnya itu tergantung juga sih menurut aku, karena di setiap sekolah atau di setiap komunitas manapun tergantung apakah ada orang-orang yang seperti Clarence dan James yang bisa mengajak satu anak ini untuk pergi ke maksudnya Wawa ke satu komunitas gitu ya. Maksudnya berarti karena belum tentu semua di sekolah ada, ya berarti bisa mulai dari teman-teman sendiri gitu di lingkungan kalian gitu ya. Terus abis itu kalau bicara soal teknisnya, mungkin sebenarnya drama yang cukup baik, cuma memang mungkin perlu mungkin latihan lagi untuk perpindahan gitu-gitu. Tapi overall semuanya baik. Kemudian satu hal yang aku pengen komentari yang bagian terakhir ketika Wawa tolongin Geril itu mungkin bisa naskahnya dikasih smooth sedikit, karena terkesan ketika Wawa tolong Geril langsung dipromosikan nih ada satu komunitas gitu, jadi kayak S3 marketing. Tapi nggak apa-apa, maksudnya komunitas itu udah harus dimulai ketika kalian ngajak orang untuk pergi ke gereja kalian, berteman aja dulu gitu. Satu proses yang begitu panjang, maksudnya bukan waktu yang mudah juga, kecuali mungkin udah nggak tahu ya, tergantung lagi gitu, terdesak kayak Wawa gitu terus diajak sama James Clarence, rasanya oke-oke saja. Tapi kalau misalnya si pembuli sama si korban yang dibully tiba-tiba tolongin jatuh, kamu mau nggak ikut komunitas gitu, sebenarnya nggak apa-apa, cuma mungkin kasih smooth lagi gitu, latihan lagi supaya bisa lebih baik. Kalau soal ekspresi mungkin bisa lebih dikembangkan gitu ya. Kalau Wawa misalnya kau dibully, kau jangan ketawa gitu. Ya, jangan ketawa, tapi nggak apa-apa, kau sudah berusaha yang terbaik. Intonasi suaramu, maksudnya intonasimu bagus, teman-teman juga cukup baik. Tadi ibu dan bapaknya berkelahi sangat menjiwai ya, meskipun belum pernah berumah tangga. Ya, overall semuanya baik. Ya kiranya drama ini tuh bisa jadi, maksudnya memberkati gitu teman-teman, untuk ya dimulai dari diri kita sendiri gitu, untuk mengajak teman-teman lain untuk berkomunitas. Terima kasih. Thank you lah. Silakan, Devi. Topiknya saya suka banget karena tentang relasi gitu ya, termasuk circle juga. Nah, yang pertama itu yang baik dari saya pemilihan tokoh-tokoh yang cocok banget. Geril, The Boy, kayak Wawa, Edward, yang ya dia senyum pun bisa menjiwai sebenarnya. Saya suka dan itu membantu saya semakin
Kemudian dramanya real banget gitu. Mungkin ya antara kita semua di sini pernah mengalami hal seperti ini dan itu touch banget gitu. Dimana kita nggak boleh pandang sepele gitu hal-hal yang terjadi di sekolah karena ya berapa tahun ya? 12 tahun gitu kita di sekolah. Saya membayangkan kalau di posisi Wawa itu bunuh diri itu suatu hal yang berat banget. Mungkin Wawa tadi ketawa-ketawa, tapi seandainya ini terjadi di dunia real, ya, sangat-sangat menyedihkan gitu. Dan walaupun tadi dramanya kayak gitu, saya meneteskan air mata karena bagus menurut saya. Kemudian ini dramanya sederhana tapi deep gitu. Ini masalah emosional dan remaja zaman sekarang tuh yang perlu disentuh tuh hatinya gitu. Bukan masalah nasihatin lah apalah, tapi membangun relasi itu dan sentuh hatinya dan bawa dia kepada Kristus. Terima kasih teman-teman. Thank you. Tepuk tangan yang mulia buat the host of program. Silakan duduk kembali. Setelah ketiga house menunjukkan penampilannya, saatnya mengumumkan juara Fun Saturday untuk season pertama. Dan pemenangnya adalah House of Priest. Selamat untuk House of Priest. 760 poin pemenangnya Selamat Pris menangkan Fun Saturday season yang pertama ini. Pertama di Pris dulu ya, pertama Pris dulu. Oke, silakan kalian lakukan. Oke ya, selisih 30 poin. Oke, karena habis ini dipakai acara, jadi teman-teman dengan doa silakan kalian bahas sendiri di luar sana untuk nanti Infinity House bersamaannya. Keseruan Fun Saturday akan terus berlanjut ke season yang kedua dengan tema The Guild. Yuk, mari bergabung bersama di komunitas melalui Fun Saturday GKKK Surakarta. Tuhan memberkati.